Kisah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia pula. Ayah Maryam adalah seorang imam besar kaum Bani Israel. Dia dan istrinya berdoa dengan tulus memohon keturunan. Kehadiran Maryam merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, sang ibu telah berjanji akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, sang ayah wafat. Hal ini membuat para imam besar berebut agar bisa menjadi wali dari Maryam. Akulah yang pantas untuk mengasuhnya. Tidak, aku lebih pantas darimu. Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam. Maryam tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia belajar dengan tekun dan menyerap semua ilmu agama yang diajarkan. Saat usianya telah cukup, Maryam pindah ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan janji ibundanya, Maryam akan mengabdikan diri sebagai pembantu Allah. Gunakanlah ruangan ini. Dia mengantarkan Maryam menuju ke kamar yang akan ditempatinya. Maryam selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan beribadah. Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran. Dari manakah makanan itu? Dari Allah. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya. Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi, Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah, Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, Nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Janganlah engkau bersedih hati. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar tidak akan bicara pada siapapun. Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik,
Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya. Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini? Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi? Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam. Anak siapa itu, wahai Maryam? Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya. Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu? Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi? Nabi Isa yang saat itu masih bayi menjawab, Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah dimanapun aku berada. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali. wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak, mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita pergi. Apakah kalian percaya begitu saja? Biarlah para imam besar yang memutuskan. Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka, Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman, Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa, kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka. Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. Mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal gaib. Namun,
Bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit. Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan. Benar, dia hanyalah seorang penyihir. Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta. Ibu, aku bisa melihat. Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat? Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa. Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa. Isa mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menyebarkan agama baru dari kitab baru. Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang Baginda sembah. Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi. Tinggalkan nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman. Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan, Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. dan akhirnya Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah. Mereka semua bergembira dan bersuka cita, tertawa di atas isak tangis para pengikut Nabi Isa. Ternyata Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman, Orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa. dalam peristiwa itu Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya, Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut. Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
Sesungguhnya Isa itu belum mati, dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti. Subhanallah,